Cobaan bertubi-tubi tengah dihadapi pedangdut kondang Zaskia Gotik setelah sempat dikabarkan bercerai dengan suaminya Sirajuddin. Kini di tengah kehamilan anak keduanya, Sirajuddin justru dituding telah memiliki anak di luar nikah dengan model asal Yogyakarta yang bernama Ines Gonzales. Kendati demikian, meskipun kabar negatif itu telah ramai diperbincangkan, namun baik Gotik maupun Sirajuddin masih tetap bungkam seribu bahasa. Tak pelak, kebungkaman pasangan selebriti itu pun mengundang banyak tanya di benak publik. Lantas benarkah kebungkaman Gotik dan suaminya itu pertanda bahwa kabar yang kini beredar benar adanya? Bang, Nengnya ada bang. Abang Rajudin juga ada bang. Oh. Diterpa kabar negatif saat hamil 7 bulan memang menjadi tantangan tersendiri bagi Zaskia Gotik. Bagaimana tidak, di saat perutnya membesar biasanya para ibu hamil memiliki kondisi emosionalnya yang tidak stabil. Justru di saat bahagianya menantikan kelahiran buah hati tercinta, suaminya malah terjerat kasus hukum. Lantas benarkah melihat peliknya kasus Sirajuddin dan Ines Gonzales membuat kandungan Gotik bermasalah? Benarkah kini mental sang pedangdut tengah terguncang? Alhamdulillah baik, mereka bahagia, mereka baik-baik aja. Apalagi sekarang mau ada bayi lagi kan. Misalkan sana tiap hari di rumah jadi tahu. Nggak ada kalau untuk yang mental nggak. Cuman yang dikhawatirkan nanti anak-anaknya aja, itu aja sih. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah semuanya baik-baik. Kondisi kandungan Zaskia maksudnya baik. Alhamdulillah baik, semuanya berjalan dengan lancar. Doain aja sampai nanti mau 9 bulan ya. Karena normal insya Allah. Nggak ada sih selama ini, dia alhamdulillah baik-baik aja. Dia happy. Menunggu kelahiran nanti babynya, terus cuma rencana mau beli apa ya kayak gitu-gitu. Terus nanti aku pengen beliin ini ya yang nanti gini-gini yang gitu aja sih, cerita tentang kehamilan aja. Kalau dia sekarang happy-happy aja, abangnya juga ngerasa happy, suaminya. Jadi untuk berita-berita di luaran di sana sih dia ya udahlah tawa-tawa aja. Saya pribadi seorang perempuan, saya seorang sahabat, saya prihatin dengan kejadian seperti ini. Saya tetap mendukung keluarga Bang Sirajuddin, Zaskia juga, apalagi sekarang masa kandungan Zaskia itu sudah 7 bulan ya. Udah mau ya, udah bulan-bulannya lah, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi jangan sampai nanti ada apa-apa masalah. Makanya selama ini kan saya masih stay terus di sana ya. Masih tetap saya support terus Zaskia dalam keadaan gimana pun. Karena dia juga sahabat saya, dia baik orangnya, kalian juga bisa tahu semua, masyarakat juga tahu kebaikannya dia tuh memang tulus gitu. Jadi jangan sampai dengan ditambah-tambahkan berita-berita hoaks di luaran kan itu tuh. Jadi nanti bikin dia stres atau apa. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada masalah-masalah lagi. Ya kita juga berharap semoga juga nanti sampai lahirnya Zaskia masalah itu sudah nggak ada lah gitu. Pernyataan sang sahabat tentang kondisi Zaskia Gotik yang kabarnya baik-baik saja itu tampaknya bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, dari pantauan tim Hotshot di media sosial pribadinya, Gotik masih terlihat santai menghabiskan waktunya bersama anak dan ibundanya. Bahkan seolah tak ada beban, Gotik pun mengajak ibunda tercinta jalan-jalan dan berbelanja di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Lagi belanja, gua aja lagi belanja. Ada ulang tahun. Ini yang punya Kak. Diskon berarti ya? Ya.
Mau beli emas tuh, cakep-cakep emasnya nih. Tuh. Dipromoin sama Neng Gotik. Kan modelnya bagus-bagus banget. Aku ambil yang ini. Kalau cerita sih enggak, aku juga sebagai teman dan satu manajemen sama dia, enggak yang cari tahu ya, tapi tahu lah gitu kan beritanya. Kalau aku sih lihatnya ya semoga Teh Gotik sabar aja dan bisa kuat. Saya support Teteh Gotik sebagai kakak aku juga, semoga dia bisa menghadapi dan melalui ini semua cobaan. Tetap ya mau gimana lagi, udah kan dia lagi hamil ya kan, udah pasti kepikiran kemana-mana, tapi dia harus tetap menjaga stamina supaya bayinya sehat. Yang penting kamu tetap kuat lah, udah biarin aja lah. Kalau urusan gosip segala macam, walaupun memang benar adanya, itu juga saya nggak tahu. Kamu harus kuat, harus yakin kamu bisa lewatin ini semua. Melihat polemik kasus hukum yang merundung Sirajudin, kerabat Zaskia Gotik pun tak tinggal diam. Bahkan sang kerabat pun mengaku kaget dengan adanya pemberitaan bahwa Sirajudin memiliki anak di luar nikah. Kendati demikian, selayaknya keluarga pada umumnya, sang kerabat pun memberikan doa terbaiknya untuk kelangsungan rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin. Saya belum mendengar, cuman kabar-kabar dari luar doang. Udah, saya mah ya udah nggak apa-apa, namanya orang hidup kan pasti ada lah rintangan dan cobaan kan gitu ya. Jadi sekarang dia dapat cobaan ya nggak apa-apa. Namanya rumah tangga, istilahnya nggak ada yang tahu orang mah. Ya pasti ada cobaannya lah gitu. Ya cobaan itu hadapilah dengan tabah, dengan sabar gitu. Iya, saya juga nggak dengar. Ya cuman ya gak mau diapain kan, udah begitu mah. Iya. Ya udah, saya mah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya saya kalau nggak ada dia ngebel mah nggak pernah datang ke rumahnya. Ya ternyata kan begini jadinya, ya udah apa boleh buat kan dia. Lah iya. 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 Ya udah. Ya udah kalau begitu mah ya namanya orang hidup kan nggak inilah. Kita nggak bisa selamanya orang hidup benar, nggak selamanya orang gila. Orang hidup itu pasti ada baik kesalahannya. Dukungan nih dari Iya paling dukungan mamang, kalau memang lakinya merasa salah ya minta maaf gitu kan, ya sama Gotik, masa dia salah, gitu aja udah. Bung Ani dari Mama buat Neng Gotik menghadapi ini. Nah, ya tadi kan udah saya doain biar tabah aja, biar tabah, kuat gitu aja udah. Udah begitu doang hidup mah. Ya cobaan mah pasti ada, manusia mah kan gak luput dari cobaan. Saya dengan di WhatsApp sama anak-anak, ditelepon dengan anak-anak juga udah bahagia, girang, nggak perlu ditelepon sama perempuan lain. Prahara rumah tangga tak hanya dialami oleh Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud. Pasalnya, badai yang luar biasa pun menghantam mahligai rumah tangga Sule dan Natalie Holscher. Bagaimana tidak, di tengah peliknya proses perceraian hingga konflik antara Natalie dan Putri Delina, justru terbongkar pengakuan Sule yang menyatakan bahwa dirinya tak membutuhkan sosok perempuan lain di hidupnya. Hal ini diungkapkan sang komedian saat dirinya masih menyandang status duda almarhumah Lina Jubaida. Duduk bersama Putri Delina, Sule mengaku tak butuh dihubungi perempuan lain karena kabar dari anak-anaknya jauh lebih ditunggu-tunggu sang komedian. Bahkan, Sule pun mengaku tak kesepian sama sekali meskipun tak ada pasangan karena ia masih memiliki anak-anaknya. Apa yang orang saya dari dulu juga begini, sama kok, nggak ada bedanya gitu. Tetap saya mengurus anak-anak,
Saya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kenapa harus kesepian? Saya dengan di WhatsApp sama anak-anak, ditelepon dengan anak-anak juga udah bahagia, girang. Nggak perlu ditelepon sama perempuan lain, nggak perlu ditelepon sama perempuan lain. Lebih membesarkan dulu anak-anak. Anak-anak sudah bahagia, kan ini udah tugas saya. Putri udah sekarang, tinggal saya memperhatikan sekolahnya adik-adik dia, itu kan untuk masa depannya. Udah, kalau jodoh mau udah disiapin mungkin sama Tuhan. Nggak terlalu dipikirkan hal itu. Yang saya pikirkan itu ada kebahagiaan anak, udah, bukan kebahagiaan saya sendiri. Saya kebahagiaan anak yang saya pikirkan, udah. Di sisi lain, Natalie Holscher yang pada Rabu 20 Juli lalu menghadiri sidang perceraiannya bersama Sule justru mendapatkan kejutan bahagia di tengah kecamuk badai rumah tangganya. Usut punya usut, perempuan 29 tahun itu justru mendapatkan hadiah istimewa berupa umroh gratis dari Ustadz Kasif Bir. Sang ustadz pun mengaku kagum dengan tekad Natalie sebagai mu'alaf yang selalu istiqomah menggunakan hijabnya. Rencananya, umroh gratis tersebut akan dilaksanakan pada April tahun depan sembari menunggu usia baby Azam agar cukup ditinggal beribadah di Mekah. Saya melihat Masya Allah ya, fenomena keluarga Mbak Natalie ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau udah ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Itu kan awalnya saya berpikir kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Sulenya tergerak berangkat juga. Saya berpikir begitu. Setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natalie insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya intinya beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban. Ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya sih insya Allah. Justru orang kalau ada masalah dia down, bahkan dia mundur, nah, dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru jadi menjadikan dia pribadi lebih baik, pribadi yang lebih hebat lagi ya. Ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natalie akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang menimpa dia. Saya pribadi pun pas suami menawarkan itu tuh saya juga ikut merinding lah, maksudnya karena memang saya sampai nanya sebenarnya di video itu saya kan nanya tuh, ini baru pertama kali nih gitu. Jadi saya juga sangat tersentuh lah gitu, tersentuh maksudnya Masya Allah ya gitu, maksudnya dia mu'alaf gitu dan kepengennya tuh apapun yang terjadi dalam kehidupan ya Mbak Natalie itu setelah apapun nanti ke depannya, ya pengennya harapan kita sebagai sahabat kan ya dia tetap istiqomah di agama yang sekarang dia anut gitu kan. Ya pengennya dengan siapa tahu dengan hal pemberian ini itu terus meneguhkan dia di jalan Allah lah. Saya terharu, saya senang. Ya itu kan rezeki dia ya. Dalam situasi seperti ini ya itulah saya bilang selalu siapapun menjadi orang baik, kebaikan itu akan ikut sepanjang hidup kita itu menjadi orang yang pasti itu. Dia kan juga Natalie kan open aja apa-apa kan ya, saya dan Ustadz itu dia mu'alaf lah ya, saya yang travel, saya dengar semua itu ada gitu. Oke, dan melihat biasa itu anugerah Tuhan loh. Yang barusan itu anugerah Tuhan. Menjadi orang baik, kebaikan pasti datang pada diri kita dan kebaikan hal apa aja kayak itu. Ustadz bilang, kamu saya umrohkan, kan itu luar biasa. Pasti dia dengan sukacita, itu kan luar biasa ya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.